Selamat siang Bu Retno. Selamat siang, Bu Jana. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat lah. Alhamdulillah ya Bu ya. Masih Gimana semangat kabarnya, ya Bu Bu? Jana? Masih Kabar Bu semangat ya Jana? Bu dengan Masih tugas-tugasnya? semangat. Oke, Iya. Alhamdulillah. Mm-mm. Eh, saya dengar Ibu ini akan melakukan coaching ya? Iya, Bu. Hari ini saya akan melakukan coaching. Iya. Nah, apa nih persiapan Ibu sekarang? Sudah Hmm, ada apa belum persiapannya? sudah, Bu. Saya sudah mengundang Pak Arif sebagai coachingnya dan saya sebagai coachnya. Alhamdulillah, oke. Baik, dari persiapan-persiapan Ibu tadi, kira-kira apa nih ke kompetensi coaching yang nanti ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Hmm, tentunya semua kompetensi ingin saya kembangkan ya, Bu, yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga, tentang pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Oke, berarti ini Ibu sudah menyiapkan semuanya ya Bu ya. Mudah-mudahan semua kompetensi yang Ibu siapkan ini bisa keluar ya Bu ya. Mudah-mudahan. Insya Iya, Bu Allah Jana. ya. Nah, dari ketiga kompetensi yang tadi Ibu sebutkan, kompetensi mana yang lebih Ibu fokuskan nanti sebagai coach? Saya ingin ini sih tentang pertanyaan yang berbobot tentang alur bertanya, seperti itu, Bu Oh, Jana. oke, jadi dengan pertanyaan yang berbobot itu tadi ya Bu ya, Iya, Bu Jana. yang nantinya kita terapkan dalam coaching ini, begitu ya Bu? Betul. Oke. Nah, Ibu sudah menemukan beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan coaching ya, Bu. Jadi, apa harapan Ibu dari observasi ini? Harapan saya tentunya saya, ini ya, Bu, ya, bisa melakukan coaching dengan lancar, dengan baik, bisa menggali potensi-potensi yang ada dalam diri coaches secara maksimal, seperti itu, Bu. Oke, nah itu tadi adalah harapan dan tujuan Ibu ya dari kegiatan coaching ini dan ini saya mohon izin tetap di sini dulu ya Ibu ya untuk mengobservasi kegiatan coaching ini. Bagaimana Bu? Sudah siap? Iya, silakan Bu Jana, siap. Oke. Oke, dipersilahkan untuk Ibu Retno dan Pak Arif. Ya. Pak Arif, selamat siang Pak Arif. Selamat siang Bu Retno. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Untuk pertemuan kali ini nih Pak Arif, saya dengar tuh Pak Arif ada yang mau dibahas dengan saya seperti itu? Iya Bu, ini ada kayak keluh kesah, mungkin ada masalah di kelas saya yang buat saya kepikiran seperti itu sih Bu. Hmm, kalau boleh saya tahu nih Pak Arif nih, kira-kira apa masalahnya ya Pak Arif ya? Ini Bu terkait motivasi siswa yang rendah Ya. seperti itu Bu. Motivasi siswa yang masih rendah ya Pak Arif ya? Iya Bu. Menurut Pak Arif nih, motivasi siswa seperti apa yang Pak Arif inginkan di dalam kelas Pak Arif? Ya, yang saya inginkan terhadap murid-murid saya itu motivasinya saat pembelajaran itu meningkat dilihat dari apa ya semangat belajarnya, mengikuti Semangat pelajaran, belajar. bertanya aktif seperti itu sih Bu. Iya, Mmm, jadi keinginan Pak Arif itu siswanya itu semangat belajarnya, aktif bertanya ya Pak, iya, di dalam pembelajaran di kelas ya Pak Arif. Jadi iya terlihat Bu, betul. motivasinya untuk belajar ya.
Menurut Pak Oke, Arif Bu. nih, dari peringkat 1 sampai 10 nih Pak Arif nih, kira-kira posisi siswa Pak Arif ini untuk motivasi belajar itu dalam posisi mana Pak Arif? Kalau saya lihat sih masih di posisi 5, Bu. Posisi 5 ya Pak Arif ya. Pak Arif itu pinginnya naik ke grade berapa itu Pak Arif? Pengennya anak-anak itu bisalah standarnya untuk motivasi ini 8 lah, Bu. Keinginan saya. Dari posisi yang tadi Pak Arif yang cukup rendah ya Pak Arif ya, untuk ke posisi 8. Iya, Bu. Jadi menurut saya memang perlu usaha yang lebih ya Pak Arif ya. Menurut Pak Arif nih, Betul, Bu. setelah tahu posisinya, kondisi siswanya seperti apa, rencana Pak Arif nih, seperti apa untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Pak Arif itu? Baik, Bu. Jadi kalau menerapkan pembelajaran saya juga agak kebingungan, Bu. Tapi di sini saya pernah melihat teman-teman saya itu saat mengajar itu apa ya, Bu ya? Dalam mengajar itu supaya semangat anak-anak diberi ice breaking seperti itu, Bu. Kemudian ada mungkin ada tontonan video seperti itu sih, Bu, kalau saya lihat-lihat di kelas-kelas yang lainnya saat teman-teman saya mengajar, gitu, Bu. Jadi kalau menurut Pak Arif, dari pengalaman Pak Arif melihat rekan Pak Arif itu untuk meningkatkan motivasi belajar itu dari ice breaking sama media pembelajaran yang menarik ya Pak Arif ya. Ada 2 kalau saya lihat di sini, media pembelajaran Iya, Bu. dan ice breaking. Menurut Pak Arif ada yang lain mungkin dari pemikiran Pak Arif sendiri? Kalau saya kadang sih saya juga selipkan ice breaking, cuman ada juga ataukah ice breaking-nya kurang pas ya, Bu, ya. Jadi mungkin saya akan mencari lagi masalah dari motivasi rendah ini apakah ada apa ya, masalah pribadi dalam keluarganya mungkin ya, Bu, ya. Jadi mungkin saya akan ngobrol sama orang tuanya mungkin, seperti itu, Bu. Jadi ada 3 rencana ya menurut Pak Arif ya, melakukan Iya, Bu. perbaikan pembelajaran melalui ice breaking, kemudian media pembelajaran, juga dengan pemanggilan orang tua untuk melakukan apa ya namanya, tukar pendapat gitu ya Pak Arif ya mungkin ya, supaya Iya, bisa Bu. meningkatkan motivasi belajar. Nah menurut Pak Arif nih dari 3 rencana ini apakah ketiga-tiganya mau dilaksanakan atau mungkin ada beberapa rencana yang mungkin waktu dekat ini mau dilaksanakan supaya motivasinya meningkat seperti itu? Ya, mungkin dalam waktu dekat ini saya ingin ngobrol sama teman rekan guru saya sih, Bu, terkait ice breaking yang cocok kepada anak didik saya. Kemudian mungkin Mhm. berdiskusi lebih lanjut terkait dengan apakah hanya pembelajaran saya saja dalam motivasi belajar si anak ini turun atau tidak nampak Mhm. seperti itu, Bu. Gitu, Bu. Oh, Jadi iya. lebih ke mungkin pembelajaran saya dulu sih, Bu, yang ingin saya tingkatkan. Jadi menurut Pak Arif solusinya untuk meningkatkan motivasi adalah memperbaiki pembelajaran Pak Arif ya, mungkin dengan ice breaking, dengan media pembelajaran yang lebih menarik ya Pak Arif ya. Iya, Untuk Bu. mencari ice breaking sama pembelajaran yang menarik, media menarik, menurut Pak Arif itu mencari di mana Pak Arif? Iya, selain bertanya tadi ya, Bu, ya, saya mengamati dari teman-teman yang sudah melaksanakan, bisa mungkin Mhm. saya cari referensi di internet, di YouTube, mungkin ada di TikTok gitu ya, Bu, ya, atau di Facebook dan Oh, iya, iya. media lainnya gitu ya, yang mungkin sekarang itu kan, apa namanya, kalau kekinian itu sangat Mhm. banyak sekali dan saya sendiri sih jarang mengikutinya. Mungkin dengan mengikuti atau melihat ice breaking yang kekinian mungkin dapat meningkatkan motivasi belajar anak ya, Bu, ya? Seperti itu, Bu. Iya, iya betul Pak Arif. Apa yang Pak Arif pikirkan saya setuju. Memang sekarang ini pembelajaran tuh ice breaking
kemudian apa tadi, media pembelajaran itu menarik untuk siswa ya Pak Arif ya, saya setuju. Iya, Bu. Jadi menurut Pak Arif nih, dari pembicaraan kita pada siang hari ini, apa yang bisa Pak Arif simpulkan? Dari pembicaraan kita tadi, Bu, saya menjadi lebih tercerahkan langkah-langkah mana yang akan saya ambil terkait dengan, menyelesaikan atau meningkatkan motivasi siswa ini, Bu. Mungkin saya tadi Iya, jadi ada gambaran, dimulai dari saya sendiri dulu untuk memulai pembelajaran, mungkin disisipkan breaking yang kekinian, kemudian media pembelajaran yang mungkin juga harus kekinian seperti itu, dan nanti iya, terakhir mungkin saya perlu ngobrol dengan orang tua, seperti itu, Bu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Retno, bisa membantu saya sih dalam hal menganalisis ide-ide baru tadi, Bu, yang sudah muncul, gitu, Bu. iya, sama-sama Pak Arif. Saya juga mendapatkan ilmu baru nih dari Pak Arif ya untuk masalah motivasi belajar. Mungkin juga nanti bisa saya terapkan di sekolah saya. Saya tunggu kabarnya Pak Arif untuk cerita-ceritanya selanjutnya ya Pak Arif ya. Eh, saya rasa cukupkan segini ya Pak Baik, Arif Bu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno atas waktunya. Sama-sama, sama-sama Pak Arif. Gimana Bu Jana? Silakan Bu Jana. Bu Jana suaranya belum muncul Bu Jana. Maaf. Oke. Alhamdulillah ya Bu, sudah menyelesaikan kegiatan coaching ini. Nah, Iya, betul Bu Jana. ya, bagaimana nih perasaan Ibu saat coaching berlangsung? Perasaan saya senang mengobrol dengan Pak Arif ya. Pak Arif orangnya terbuka sehingga apa yang disampaikannya bisa Pak Arif selesaikan sendiri. Jadi apa yang ingin dicapai oleh Pak Arif itu sudah didapatnya Bu Jana. Oke. Karena tadi saya dengar tadi kegiatan coaching ini sudah mendapatkan solusi yang baik ya Bu ya. Jadi jadi menurut Ibu ini kompetensi yang diharapkan tadi apa sudah tercapai apa belum? Potensi apa harapan saya tadi itu ya tentang alur tirta sudah sepertinya sudah tercapai ya Bu. Jadi saya sudah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mampu menghasilkan apa yang diinginkan oleh Pak Arif. Itu Bu Jana. Oke. Tadi saya sudah melakukan tadi Ibu sudah melakukan kegiatan coaching bersama Bapak Arif ya. Nah, di sini tadi saya juga mencatat beberapa bagian penting yang ini ya Bu ya, yang saya catat ini saya sampaikan. Yang pertama, ini obrolan antara Ibu Retno dengan Pak Arif ini berjalan santai dan fokus pada permasalahannya. Nah, terus yang kedua di sini Ibu juga mendengarkan secara baik seperti kompetensi yang Ibu sampaikan tadi. Nah, kemudian yang ketiga di sini Ibu juga telah berada dalam permasalahan Pak Arif sehingga Ibu ini bisa merasakan apa yang Pak Arif rasakan. Dan yang paling pentingnya adalah Pak Arif bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dihadapi dan Ibu juga bisa sudah memberikan umpan balik bahwa kegiatan coaching ini sudah dilaksanakan dan Ibu sendiri juga yang tahu hasilnya bagaimana ya Bu ya. Nah, ya, itu yang saya catat tadi. Nah, terus kira-kira
kira-kira nih Bu ya, kompetensi apa yang akan dikembangkan setelah coaching ini selesai? Saya ingin tetap mengembangkan kemampuan saya di dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot ya Bu Jana ya, supaya tergali lagi potensi dari coaching dan semakin menemukan tujuan-tujuan yang mereka inginkan itu bisa tercapai, seperti itu Bu Jana. Oke, baik Bu. Satu lagi ya Bu ya, pertanyaan dari saya. Ya, menurut Ibu ini indikator apa yang dilakukan saat coaching tadi ya Bu? Indikator Ya, kompetensi apa yang dilakukan saat coaching tadi? indikator tadi alur tirta Bu Jana, alur tirta, kemudian tentang kehadiran penuh dan mendengarkan dan aktif. Oh, oke. Ya. Oke, baik. Jadi menurut Ibu itu tadi adalah indikator yang dimana melalui alur tirta tadi Ibu dan Pak Arif bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Arif. Begitu ya Bu ya? Iya, betul Bu Jana. Oke, baik Bu. Terima kasih atas waktunya memberikan saya kesempatan untuk menjadi observer. Mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan Pak Arif hari ini bisa dapat terselesaikan begitu. Terima Ya, kasih terima kasih Bu. juga Bu Jana atas kesempatan waktunya. Ya, Ya, Assalamualaikum. salam.